video pembelajaran 3 dimensi. Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme transfer dalam pengelolaan produk melalui lebih dari satu departemen di perusahaan manufaktur. Dalam video ini, saya akan memperlihatkan media 3 dimensi berbentuk seperti bangunan-bangunan yang menggambarkan sebagai departemen-departemen produksi dalam perusahaan manufaktur. Di sini sudah ada tanda perusahaan manufaktur. Kemudian di sini ada departemen 1. Terus ada departemen 2. Dan juga di sini ada gudang. Media ini akan mempermudahkan kita dalam melihat produk proses yang ditransfer dari departemen yang satu ke departemen selanjutnya. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara penggunaannya, lebih dahulu kita pelajari bagaimana cara membuatnya. Check it out! Untuk membuat media 3 dimensi mekanisme transfer ini dibutuhkan alat. Untuk membuat media ini dapat dilakukan dengan yang pertama, membuat kerangka kubus tanpa tutup sebanyak 3 unit untuk dijadikan sebagai departemen 1, departemen 2, dan gudang. Kedua, jika ketiga kubus tersebut telah jadi, maka ambil satu kubus yang akan kita gunakan sebagai gudang diberi seperti segitiga di bagian atasnya, supaya memiliki perbedaan dengan kubus yang lain yang digunakan sebagai departemen produksi. Maka telah jadi 3 bangunan yang akan kita gunakan. Setelah itu, buat lubang berbentuk persegi tapi masih menempel seperti dibuat jendela di kedua sisi kanan dan kiri di semua bangunan. Tempelkan bangunan tersebut di atas kertas berbentuk persegi panjang dengan bagian yang tanpa tutup diletakkan dengan menghadap depan. Dan semua bangunan tersebut diletakkan dengan berjejer, namun diberi jarak antar kubus. Lalu beri tali yang menghubungkan ketiga bangunan tersebut untuk mentransfer barang jadi ke antar departemen. Buat juga kubus kecil yang akan kita gunakan sebagai bentuk barang produksi. Dan jangan lupa beri alas supaya dapat digunakan di tali dan dapat ditransfer. Berikut ada contoh soal mengenai penentuan harga pokok produk. Berdasarkan metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Dalam soal tersebut berisi mengenai data produksi dari per unit dan juga mengenai data biaya produksi.
ada 1000 unit yang masuk ke dalam Departemen 1 dengan biaya bahan baku sebesar 10 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 6 juta rupiah, dan biaya overhead pabrik sebesar 4 juta rupiah. Ketika sudah melakukan proses pengolahan di Departemen 1, didapatkan bahwa ada 900 unit yang telah selesai di Departemen 1. Dan juga masih ada 100 unit yang masih dalam proses akhir di Departemen 1 dengan tingkat penyelesaian bahan baku sebesar 100% dan biaya konversi sebesar 60%. Maka, barang yang masih dalam proses akan tetap lanjut diproses di Departemen 1 dan produk selesai Departemen 1 akan ditransfer ke Departemen 2 untuk dilakukan pengolahan selanjutnya. Dalam transfer 900 unit untuk diolah di Departemen 2, besarnya biaya tenaga kerja sebesar 3 juta rupiah dan biaya overhead pabrik sebesar 2 juta rupiah. Setelah dilakukan proses pengolahan di Departemen 2, dihasilkan 700 unit produk selesai di Departemen 2. Dan masih ada 200 unit produk yang masih dalam proses akhir di Departemen 2 dengan tingkat penyelesaian BTK sebesar 80% dan BOP sebesar 60%. Barang selesai Departemen 2. Untuk penyelesaian contoh kasus untuk di Departemen 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Itu berisi mengenai data produksi, biaya data produksi, dan juga perhitungan harga pokok produksi yang ada di Departemen 1. Selanjutnya ini ada penyelesaian contoh kasus untuk di Departemen 2. Isinya juga sama dengan Departemen 1, yaitu mengenai data produksi, biaya data produksi, dan juga perhitungan harga pokok produksi yang telah selesai di Departemen 2 dan siap untuk ditransfer ke gudang. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.